Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Saskia Nanda dengan NIM 32024020444. Saya dari program Manajemen Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Media Periklanan terhadap Tingkat Penjualan. Baik, di sini latar belakang penelitian ini adalah semakin ketatnya persaingan bisnis, sehingga perusahaan harus menentukan strategi pemasaran yang tepat untuk meningkatkan penjualan. Salah satu strategi yang paling banyak digunakan adalah periklanan melalui berbagai media seperti televisi, radio, dan surat kabar. Namun, perusahaan sering mengalami kesulitan dalam mengetahui media periklanan, mana yang memberikan pengaruh paling besar terhadap peningkatan penjualan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh biaya periklanan terhadap tingkat penjualan menggunakan algoritma regresi linear berganda. Baik, kita masuk ke datasetnya. Dataset yang digunakan adalah adversting CSV yang diperoleh oleh GitHub. Eh, Dataset ini terdiri dari 200 data dengan 4 variabel, yaitu TV, radio, newspaper, sales. Variabel TV, radio, dan newspaper digunakan sebagai variabel independen atau variabel bebas, sedangkan sales digunakan sebagai variabel dependent atau variabel yang diprediksi. Lanjut kita ke kerangka teori singkat. Yang pertama, machine learning, komputasi pola data untuk prediksi fokus pada superset learning. Yang kedua, regresi linear berganda. Yang ketiga, alat Python di Google Colab dengan pandas NumPy, Matplotlib, Serbon, dan Scikit-learn. Lanjut, kita ke metodologi penelitian. Eh, Penelitian ini menggunakan algoritma regresi linear berganda. Tahapan penelitian dimulai dari membaca dataset, melakukan eksplorasi data, membagi data menjadi data training dan testing, membangun model regresi, melakukan prediksi, kemudian mengevaluasi hasil model menggunakan MAI, MSE, RMSE, dan R-Quadrant. Implementasi penelitian dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python pada platform Google Colab. Oke, lanjut. Kita ke eksplorasi data dan statistik. Di sini ada ringkasan statistik, bisa dilihat count 200 baris, atribut, TV, radio, newspaper, sales, atau float, main sales, dan ketiga tidak ditemukan missing value. Di sini analisis korelasinya, hasil korelasi terhadap sales banding TV 0,78, radio 0,58, newspaper 0,23, TV dan radio berasosiasi lebih kuat dengan penjualan dibanding newspaper. Lanjut, pembangunan model dan evaluasi. Di sini pertama model linear regression dan Scikit-learn dilatih pada data latih 80%, yang kedua prediksi. Prediksi dilakukan pada data uji 20%, kemudian dievaluasi. Yang ketiga, metode evaluasi MAI, MSE, RMSE, R2 digunakan menilai performa model. Di sini bisa dilihat hasil evaluasi dan visualnya. Model menjelaskan kurang lebih 89/94% variasi sales kesalahan relatif kecil. Kesimpulan dan sarannya, eh, regresi linear berganda berhasil memprediksi sales dengan performa baik TV dan radio memiliki pengaruh lebih besar dibanding newspaper. Saran gunakan dataset lebih besar dan tambahkan variabel lain, harga, promosi digital, media sosial, kepuasan pelanggan, bandingkan dengan algoritma lain, random forest, SVR, dan lain-lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sintak kodenya. Oke, baik. Di sini pada impor Panda SPD, impor Nampi SPD, pada bagian ini saya mengimpor beberapa library yang diperlukan selama proses penelitian.
Library Pandas digunakan untuk membaca dan mengolah dataset. NumPy digunakan untuk memperhitungkan numerik. Matplotlib dan Seaborn digunakan untuk membuat visualisasi data. Sedangkan Scikit-learn digunakan untuk membangun model regresi linear berganda dan melakukan evaluasi hasil prediksi. Yang kedua, membaca datasetnya. Di bagian DF, fpdread JSP adversting JSP. Kode ini digunakan untuk membaca dataset adversting JSP ke dalam Google Colab menggunakan fungsi read JSP. Kemudian fungsi head digunakan untuk menampilkan 5 data pertama sehingga dapat dipastikan bahwa dataset berhasil dimuat dengan benar. Yang ketiga, informasi dataset. Yang bagian DF infonya. Kode info digunakan untuk melihat informasi dataset seperti jumlah data, jumlah atribut, tipe data, dan memastikan tidak terdapat nilai kosong. Berdasarkan hasil yang diperoleh, dataset memiliki 200 data seluruh variabel bertipe numerik, serta tidak terdapat missing value sehingga data siap digunakan. Yang keempat, statistik deskriptif. Yang bagian DF describe. Kode describe digunakan untuk mengetahui karakteristik data seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar divisi. Statistik ini membantu memahami distribusi data sebelum dilakukan proses pemodelan. Yang kelima, cek missing value-nya. Di bagian df is no, so. Kode ini digunakan untuk memeriksa apakah terdapat data yang kosong. Hasilnya menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai 0, sehingga dataset tidak memerlukan proses pembersihan data. Yang keenam, SN heatmap. Eh, ada true, itu heatmap digunakan untuk melihat hubungan antar variabel. Dari hasil visualisasi terlihat bahwa variabel TP dan radio memiliki hubungan yang lebih kuat terhadap sales, sedangkan variabel newspaper memiliki hubungan yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa biaya iklan pada mediasi televisi dan radio lebih mempengaruhi terhadap peningkatan penjualan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.